Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita mau bertemu dengan Yesus untuk apa? Romo, frater, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Ini adalah pertanyaan penting untuk kita memaknai ketika dalam Injil di bagian akhir kita menemukan Herodes ingin bertemu dengan Yesus, bertolak dari kenyataan, kecemasan dan ketakutan, kekuasaannya dibombardir. Kekuasaannya diambil alih, popularitasnya menurun, gengsinya hilang. Ini pertanyaan baik juga untuk kita. Kita pagi-pagi bangun ke gereja ini untuk apa? Kalau jawabannya mau bertemu Yesus, untuk apa kita perlu bertemu Yesus di sini? Nah, inilah yang dapat kita temukan ketika dalam referen Mazmur kita menemukan kata-kata ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Harus sadar bahwa kita ke gereja karena kita butuh keteduhan. Keteduhan yang tidak mudah kita dapatkan di rumah, tidak mudah kita dapatkan di tempat kerja, tidak mudah kita dapatkan di jalan-jalan, atau di dunia manapun. Hanya di gereja, hanya di hadapan Yesus, hanya ketika bertemu dengan Yesus. Maka motivasi terbaik untuk kita datang sebenarnya karena kita ingin menemukan keteduhan hidup dan ingin kita jadikan keteduhan itu sebagai warisan untuk keluarga. Makanya Bapak Ibu, saya senang sekali kalau ada orang datang misa, bawa suami atau istri, bawa anak-anak. Itulah warisan yang Anda perlu wariskan kepada anak-anak. Mewariskan keteduhan hidup. Kenapa? Kita hidup di dunia dengan hingar-bingar dan kemajuan seperti ini, banyak yang tidak tenang, banyak yang tidak menemukan keteduhan, banyak yang kalang kabut. Dulu tahun 2000, mungkin ada yang pernah baca, John Naisbitt pernah menulis sebuah buku berjudul Megatrend 2000. Sebenarnya sudah sejak dari saat itu dia telah melukiskan apa yang akan terjadi dengan dunia kita sekarang. Di mana dia meramalkan tahun 2000-an ke atas kita akan mengejar kemajuan. Dunia ini maju begitu cepat dan kita akan lari terbirit-birit mengejar kemajuan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan yang ada. Dan itulah yang terjadi sekarang. Ada banyak yang baru, HP baru, laptop baru, ya pokoknya banyak produk-produk dunia yang diberi label new era, era baru. Tapi kalau kita coba memaknai dalam konteks apa yang disampaikan oleh kitab pengkhotbah, tidak ada yang baru. Yang baru itu kelihatan di mata. Sebenarnya semua diproduksi oleh manusia yang lahir dari turun-temurun, yang sudah sama saja dari dulu. Makanya pengkhotbah bilang tadi, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Semua yang lama yang diulang kembali, istilahnya didaur ulang dengan penampakan yang baru. Semua lama. Nah, mungkin yang paling penting adalah di dalam setiap apapun yang baru dari perubahan dunia yang kita temukan, apakah kita mampu membaharui diri? Itu jauh lebih penting. Kenyataan boleh seperti apa saja, boleh tampak baru, boleh tampak new era, tapi apakah kita membaharui diri di dalam setiap perubahan yang ada? Nah, membaharui diri yang paling penting itu apa? Mencari keteduhan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang kita dapat pelajari dari Herodes.
Dia itu sudah punya kekuasaan, dia populer, dia hebat. Pasti juga dia kaya. Tapi kenapa kehadiran Yohanes Pembaptis dan Yesus membuat dia ketar-ketir, membuat dia cemas, membuat dia tidak tenang? Kenapa? Karena dia menggantungkan hidupnya bukan pada Tuhan, tapi pada kekuasaan. Jadi hati-hati membedakan antara menggantungkan hidup pada yang maha kuasa dan pada penguasa. Saya rasa di dunia kita juga banyak orang yang hidupnya tergantung pada penguasa. Pekerja tergantung pada majikan. Makanya dalam dunia pekerjaan juga kadang-kadang orang lebih taat kepada atasan daripada kepada yang di atas. Lihat di instansi-instansi. Bawahannya camat, bawahannya bupati, bawahannya gubernur, pasti akan lebih takluk dan taat kepada atasannya daripada yang di atas. Dan kita sebagai orang beriman perlu menyadari pengalaman Herodes untuk kalau mau tenang dan teduh dalam hidup, jangan menggantungkan hidup pada kekuasaan, tapi pada yang maha kuasa. Dan kalau mau menggantungkan hidup pada yang maha kuasa, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali ke apa yang kita renungkan kemarin. Jadikan sabda Allah sebagai pedoman dan pelita dalam hidup. Ingat, sabda Allah selalu mengandung kekuatan. Sabda Allah selalu mengandung kebahagiaan. Kenapa kemudian dulu waktu kita sudah mendengar bacaan Injil, pasti kepada kita diungkapkan, berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Nah, bahagia. Kita dengar sabda Tuhan untuk bahagia. Kita melaksanakan sabda Tuhan untuk bahagia. Karena hanya kebahagiaanlah yang memberikan keteduhan hidup. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Hal yang perlu kita maknai. Semoga Tuhan memberkati.